Kemudian keutamaan yang lain Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-156 sampai 157, bahwa para sahabat mereka Allah telah memuji ibadah mereka. Allah telah memuji ibadah mereka. Kalau kita siapa yang muji? Allah memuji ibadah mereka. Berarti ketika Allah telah memuji ibadah mereka, sudah barang pasti mereka telah benar ibadahnya. Allah berfirman, "Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata." Allah sebutkan, aku menetapkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membayar zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka orang-orang yang meyakini, orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti rasulnya. Siapa yang pertama mengikuti rasulnya? Mereka para sahabat, karena langsung lihat, karena sezaman, ya. Yajidunahu maktuban indahum fi Taurati wal Injil, dan itu pun didapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Tentang keutamaan para sahabat pun Allah mengkabarkan keutamaan mereka dan disebutkan pula dalam Taurat dan Injil. Ini keutamaan tentang para sahabat. Karena mereka langsung langsung mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak. Ya. Mereka telah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab mereka menemani nabinya. Ya. Tapi jenengannya juga jangan sampai merasa sekarang jauh dari zaman para sahabat terus ngomong, ya enak ya pada zamannya sahabat dapat keutamaan banyak. Belum tentu. Banyak orang yang ketemu Nabi itu nggak beriman loh. Kalau jenengan lahir hari ini atau jenengan itu hidup pada hari ini yang tidak berjumpa dengan Rasul, tetapi jenengan beriman bu, jenengan masuk agama Islam, itu jauh lebih baik dari hidup pada zaman Rasul tapi kayak Abu Jahal, kayak Abu Thalib, kayak Umayyah bin Khalaf. Itu kan kurang apa, dan orang-orang yang memerangi Rasul banyak gak sedikit. Mereka hidup pada zaman Rasul, ngelihat, tapi kan gak beriman. Maka masih jenengan jenengan itu lebih baik hidup pada waktu hari ini walaupun tidak melihat Rasul tetapi beriman kepada Rasul. Jangan salah, orang yang hidup waktu itu beriman semua belum tentu. Gak gampang. Ujiannya berat. Mereka pun diusir, mereka pun mereka disiksa, diusir, diambil hartanya, disiksa, bahkan dibunuh. Ya, mereka berat, gak mudah. Ya kita walhamdulillah, ya gak pernah kita disiksa karena keislaman kita, gak pernah. Paling dulu misalnya sebelum masuk agama Islam, kemudian masuk agama Islam dicibir, dihina, dimarahin, wajar. Ya, para sahabat dulu mereka diusir, disiksa, dibunuh, dipenjara, macam-macam. Sampai harus nyawa hilang. Itu pengorbanan yang luar biasa mereka. Ya. Bahkan juga di dalam hadis Nabi, Rasul mengatakan la yuhibbuhum illa mu'min. Rasul mengatakan tidaklah orang yang mencintai para sahabatku kecuali dia adalah orang mukmin. Maknanya kalau ada orang muslim kok nggak seneng para sahabat, ini perlu ditanyakan keislamannya. Karena Rasul mengatakan la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah seorang yang mencintai para sahabat, maknanya para sahabatku, kecuali tanda dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya orang yang benci kepada para sahabat, maka dia bukan orang, ya bisa dikatakan bukan orang mukmin. Kenapa? Allah menyebutkan ridho, ini enggak senang.
Allah menyebutkan diampuni dosanya, diterima tobatnya, ini enggak diterima. Ya, pasti jelas. Wala yubghituhum illal munafiq, dan tidaklah seorang yang benci kepada para sahabatku kecuali orang munafik. Siapa orang munafik? Orang kafir, orang munafik. Ya. Wa man ahabbahum ahabbahumullahu, barang siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah akan cinta kepada mereka. Maka dengan kita itu kalau pengen dicintai Allah, kita cinta para sahabat Nabi. Ya, kita mencintai para sahabat biar dapat kecintaan Allah. Wa man abghadahum abghadahumullahu, barang siapa yang membenci mereka, Allah pun benci kepada dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, sebaik-baik umat adalah pada zamannya. Maknanya bukan zamannya, tetapi orang-orang yang beriman, yang hidup dan berjumpa dengan Nabi meninggal dalam keadaan iman. Yaitu pada zaman Rasul, orang yang sezaman dan dia beriman dan dia meninggal dalam keadaan iman. Rasul mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasil khair, manusia seperti apakah yang paling baik? Maka Rasul mengatakan, khairu nasi qarni, mereka adalah manusia terbaik adalah pada zamanku, yaitu yang beriman, beramal soleh dan bertakwa dan meninggal dalam keadaan mukmin. Kemudian summal ladina yalunahum, kemudian setelahnya, summal ladina yalunahum, kemudian setelahnya. Ini yang dikenal dengan sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Kalau orang yang sezamannya dengan Rasul beriman tadi, maka mereka disebut sahabat. Kalau yang ketemunya dengan para sahabat karena Rasul sudah wafat, maka mereka adalah tabi'in. Kalau yang ketemunya dengan orang yang ketemu sahabat, mereka disebut dengan tabi'ut tabi'in. Begitu. Maka Rasul mengatakan sebaik-baik ya generasi adalah generasi sahabat, dan generasi setelahnya serta generasi setelahnya, yaitu 3 generasi emas. 3 generasi emas. Kita generasi apa? Generasi uang. Nah, apa yang menjadikan mereka itu, faktor apa yang menyebabkan mereka para sahabat mendapatkan keistimewaan? Maka yang pertama, karena mereka menjadi wasilah antara Rasul dan umat setelahnya. Karena mereka menjadi wasilah. Wasilah itu apa sih? Perantara. Mereka yang menjadi perantara menjembatani untuk umat-umat yang datang setelahnya agar tahu ilmu agama. Begitu. Makanya kalau kita lihat kan hadis-hadisnya dari sahabat semuanya. Hadis-hadis yang sahih khususnya ya, maka mereka menyebutkan an Abi Hurairah, Abu Hurairah sahabat. Hadisnya begini, an Aisyah, dari Aisyah istrinya Nabi, an Sa'ad bin Abi Waqqas, an Abi Bakrin, an Umar, ya, para sahabat banyak. Mereka itu yang menyampaikan ilmu kepada kita, menjadi jembatan untuk kita memahami agama yang mulia ini lewat para sahabat. Kenapa? Rasul menyampaikan para sahabat, kemudian para sahabat menyampaikan kepada yang lain, dan itu berlangsung dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun, dari generasi ke generasi sampai generasi zaman now. Apa zaman now? Katanya anak muda kan zaman apa? Now. Zaman ini kan itu. Dan mereka nggak ada yang apa? Menyembunyikan ilmu. Ya. Nggak mau menyembunyikan ilmu. Mereka ingin apa? Agar manusia yang datang setelahnya mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka mendapatkan kebaikan. Sampai disebutkan sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Orang Yaman dia. Orang Yaman.
Kemudian dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ketemu Rasul cuma 4 tahun. Dan dia diantara orang yang paling banyak menghafal, mengambil ilmu dari Nabi. Dia pernah mengatakan begini, kalau bukan karena takut menyembunyikan ilmu, saya pengennya nggak ngajar. Saya pengennya nggak ngajar. Tetapi karena saya takut ancaman menyembunyikan ilmu, akhirnya Abu Hurairah pun mengabarkan, mengajarkan kepada manusia hadis-hadisnya. An Abi Hurairah begitu. Ya kan banyak. Kenapa? Karena khawatir ancaman menyembunyikan ilmu. Ya, sehingga Abu Hurairah pun dikenal sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kalau bukan karena khawatir ancaman menyembunyikan ilmu, saya pengennya nggak mengajar. Tetapi apa? Mereka pun khawatir sehingga menyampaikan ilmu. Ya, sehingga mereka pun menyampaikan ilmu. Ya. Demikian pula kita pun apa yang kita dapatkan ilmu kita ajarkan kepada yang lain. Ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada anak, ajarkan kepada istri. Loh Ustadz, saya bukan Ustadz kok masa ngajarin ilmu. Ya sesuai ilmu yang kita ketahui. Wah tapi saya nggak pede Ustadz, saya itu masih banyak dosa, masih belum suci. Nah sekarang siapa ya kalau nyari orang yang suci? Siapa hari ini mencari orang yang gak punya dosa? Ya. Bayangkan kalau seandainya orang yang gak mau mengajarkan ilmu agama karena punya dosa, gak ada yang ngajarin ilmu agama. Karena kita semua bukan nabi, kita semua bukan rasul. Maka kalau kita tidak mau mengajarkan ilmu yang kita dapatkan, karena kita merasa masih banyak dosa, karena kita merasa masih kurang, semuanya kurang. Semuanya banyak dosa. Samalah seandainya saya melihat diri saya masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, terus saya nggak mau ngajar, semuanya begitu, nggak ada wasilah lagi sudah. Tidak ada sarana belajar agama. Kenapa? Semuanya punya salah, punya dosa. Tetapi bukan masalah kesalahan dan dosa. Kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki diri, untuk menjadi baik, memberikan efek positif di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Ya. Bukan menjadi orang bersih, suci. Ya, kalau bersih, suci nggak ada itu para nabi dan rasul. Tetapi kita belajar ilmu agama agar memberikan efek positif yang baik. Ya, dengan itu pun kita mengajarkan ilmu. Para sahabat pun punya dosa, punya kesalahan. Tetapi mereka semuanya ya, tidak mengatakan, saya masih punya banyak salah dosa. Terus mereka nggak ngajarin. Kalau seperti itu nggak nyampe ilmu ke kita. Nggak sampai ilmu kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka karena mereka ya sebagai jembatan antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat yang datang setelahnya. Kemudian karena mereka telah memiliki akhlak yang menjadi teladan yang baik di dalam membenarkan, di dalam beriman kepada Rasul, mereka sebagai contoh. Bayangkan mereka para sahabat yang memiliki keutamaan di dalam membenarkan Rasulnya, ya, mereka bukan hanya dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki jabatan, mereka punya, ada yang dari budak. Tetapi mereka contoh di dalam membenarkan, di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di dalam ilmu mereka mengajarkan, mereka contoh. Bayangkan seandainya mereka tidak mengajarkan ilmu. Mereka saling menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam akhlak, di dalam adab. Ini secara umum, kalau dilihat satu persatu tentunya mereka juga punya kesalahan. Tetapi ini secara umum mereka semuanya adalah Allah telah memuji. Allah telah memuji dengan kebaikan. Kemudian karena mereka orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam sebelum kita tentunya. Sebelum orang tua kita, sebelum kakek kita. Habis kakek apa? Mbah. Sebelum mbah kita, habis mbah, buyut. Sebelum buyut,
Setelah buyut, canggah. Sebelum canggah kita, setelah canggah, gantung sewur. Mereka telah masuk Islam sebelum gantung sewur kita. Bukan wareng dulu toh. Ya, wareng dulu kayaknya. Wareng baru uduk-uduk sewur apa-apalah itu. Nanti cari sendirilah itu. Ya. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Mereka orang yang telah mengamalkan sholat sebelum kita. Nah, dan mereka orang-orang yang telah bersabar atas ujian-ujian yang berat. Mereka orang-orang yang sangat bersabar di dalam ujian-ujian yang berat. Bayangkan, mereka masuk Islam dihina, dicaci, sampai meninggal pun seperti itu, sabar. Pindah ke Madinah, di Madinah diserang orang musyrikin Quraisy. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Khaybar. Diperangi Yahudi, mereka sabar. Belum lagi dari orang Persianya, belum lagi dari Romawinya, mereka sabar. Hidupnya dalam keadaan tertekan, keluarganya, daerahnya. Tetapi mereka orang-orang yang sabar untuk apa? Untuk menjaga agamanya, menyebarkan agamanya, sehingga sampai kita pun mendapatkan kebaikan dari mereka. Ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Orang-orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Di dalam apa? Menemani Rasul itu enggak sembarangan. Orang yang kuat mentalnya, kuat imannya, kuat akidahnya. Mereka berjihad itu enggak sembarangan. Ya, apalagi ya sering mendapatkan penyerangan, pembunuhan, ya. Kemudian di kancah peperangan itu enggak sembarangan. Kita kalau dipilih, wah berat. Ngelihat darah, udah enggak doyan makan 2 hari 2 malam. Gimana mereka perang dulu? Ya, kepalanya ada yang pisah sama kakinya. Kita baru ngelihat cuman darah, langsung sudah mual dan enggak doyan makan 2 hari. Ya. Gimana Pak, kok enggak jihad? Wah, saya enggak doyan makan kemarin lihat darah. Belum mereka berperang lawan Rom, bangsa besar yang kuat-kuat, badannya gede-gede. Ya, kalau kita yang dipilih, wah ngelihat badan gede, wah nanti dulu saya tak fitness dulu lah. Udah mau perang kan nunggu fitness. Ya, makanya Allah memilih manusia-manusia yang terbaik untuk menemani nabinya. Belum lagi mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah enggak sembarangan. Meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Ya. Kalau jenengan paling dari mana ke Semarang merantau. Tanahnya di sana masih ada, rumahnya masih ada. Kalau mereka hijrah itu bukan merantau, enggak tahu, enggak pulang lagi ke Mekah. Hartanya diambil semua, meninggalkan kampung halamannya, mending ninggalin doang, dikejar mereka itu. Dikejar. Ya, seperti ada sahabat yang bernama Ar-Rumi. Ya, awalnya agak lupa, tapi akhirnya dia bernama sahabat namanya asli dari Rum, Ar-Rumi. Ya. Dia datang ke Mekah menjadi orang kaya raya. Ketika dia masuk Islam, hijrah, dicegat sama orang musyrikin untuk ditinggalkan seluruh harta bendanya. Ya. Nah, tetapi mereka pun apa? Semangat, kenapa? Pengorbanan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mendahului kita di dalam ilmu dan amal. Mereka orang-orang yang memiliki keutamaan di dalam ilmu dan amal yang mendahului kita. Ya. Sehingga kita kenal dengan mereka salafu as-salih. Salaf adalah orang-orang terdahulu, maknanya para sahabat yang salih. Ya. Salafuna as-salih. Mereka salafuna orang yang mendahului kita dalam ilmu dan juga amal. Ya. Dalam ilmu dan amal. Ya. Naam. Kemudian mereka adalah manusia-manusia yang Rasul langsung mendidik. Rasul yang langsung mendidik mereka. Ya.
dan juga mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari amalan-amalan yang menyimpang. Kenapa? Ada Rasul. Dan juga mereka, ya, ketika terjadinya perselisihan, mereka datang kepada Rasul. Bahkan Rasul mendoakan kebaikan atas mereka. Sehingga kewajiban kita adalah mengikuti bagaimana dahulu mereka, ya, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti sahabat karena para sahabat telah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan murni sahabatnya, tetapi karena mereka para sahabat telah mengikuti siapa? Mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang mendidiknya. Sehingga kewajiban kita bagi seorang Muslim, ya, pertama, ya, adalah mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat, mereka telah berkorban banyak untuk kaum muslimin yang datang setelahnya. Sehingga Rasul mengatakan, la yashkurullaha man lam yashkur linnas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang gak mau terima kasih kepada manusia. Di antara harusnya kita tidak bersyukur, berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, seseorang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Dan manusia yang memberikan manfaat kepada kita dan sering banyak kita lupakan, mereka adalah para sahabat Nabi. Tetapi seringkali kita melupakan jasa-jasa mereka. Maka Rasul mengatakan, ya, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Dan manusia yang paling banyak memberikan manfaat diantaranya mereka adalah para sahabat Nabi. Kemudian memuliakan mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan untuk kita mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah berfirman, dan hendaklah orang-orang yang datang setelah mereka untuk mendoakan orang-orang yang mendahului kita di dalam iman. Siapa orang-orang yang mendahului kita dalam beriman? Mereka para sahabat. Dan janganlah hati kita itu hasad kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka, orang-orang yang mendahului kita di dalam iman. Kemudian juga kewajiban bagi seorang muslim yang datang setelahnya untuk mengikuti bagaimana cara beragama mereka, karena mereka telah langsung mengambil Nabi, telah melihat Rasul, dan mereka telah melihat Rasul di dalam beramal, sehingga kita pun diperintahkan untuk mengikuti cara beragamanya mereka. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadisnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Rasul mengatakan, ikutilah sunnahku dan para sahabatku, di antaranya adalah 4 khalifah. Dan yang terakhir, hendaklah kita, ya, kita tidak membencinya, dan hendaklah kita, ya, untuk kita memahami, ya, Islam sebagaimana mereka memahami Islam. Kenapa? Mereka sumber. Mereka adalah sumbernya. Ibaratkan kalau saya persamakan seperti sumber mata air yang awalnya jernih. Ya, kayak di sini sumber air itu dari gunung mana? Ungaran, ya enggak? Di sana sumbernya jernih enggak? Jernih. Tetapi udah sampai sini, warnanya apa sungainya? Warnanya sudah budak. Kenapa? Sudah banyak kotoran. Sehingga, ya, kewajiban kita mengikuti pemahaman mereka sebagaimana mereka telah memahami Islam sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya, ya, inginkan, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya, ya, syariatkan kepada mereka. Begitu pula ketika kita menginginkan kebaikan, hidayah dan kebaikan, maka dengan mengikuti mereka di dalam ibadah dan amal. Ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab. Bismillah.
disampaikan tentang masalah taubat. Tadi kan sahabat bisa tahu kalau taubat, sahabat itu bisa tahu kalau taubatnya itu diterima karena ada kabar. Lah, terus untuk kita ini bagaimana kalau bisa tahu taubat kita itu diterima? Seperti itu. Cukup? Bagaimana tentang taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Pertama, sebagaimana di sana disebutkan tentang tanda seseorang taubatnya diterima. Ya, pertama adalah semakin mendekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya, semakin dekat dan semakin apa? Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menjauh. Bukan semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diantara yang disebutkan ya tentang ciri-ciri seorang yang tobatnya diterima adalah dia semakin dekat kepada Allah dan semakin taat kepadanya. Adapun ya disebutkan seperti apa tidak disebutkan kita sebagaimana para sahabat dahulu, itulah sebagai apa ujian untuk kita. Dan mereka pun para sahabat ketika disebutkan diterima tobatnya, tetapi mereka orang-orang yang sangat berhati-hati ya di dalam ucapan, dalam perbuatan dan di dalam amalnya. Maka kita pun ya berusaha untuk menjauhi tobat atau menjauhi perbuatan dosa agar kita segera bertobat. Dan juga yang keduanya di dalam bertobat ini hendaklah kita ketahui karena tobat ini dari dua dosa. Pertama, dosa yang kita lakukan berkaitan dengan manusia. Hak manusia ini nggak cukup dengan saya tobat, saya nggak korupsi lagi. Nggak apa-apa tobat silakan nggak korupsi, tapi tobatnya pulangin uangnya. Begitu. Saya tobat Pak, saya dulu pernah ngambil sendalnya jenengan. Iya nggak apa-apa, sini sendalnya. Begitu. Kalau dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan dia menjauhi atau dia menyesali yang telah dia lakukan dahulu, kemudian dia terus memperbaiki dan semakin taat. Allahu a'lam bishawab. Itu Pak. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Apakah benar hukumnya kalau kita masuk toilet berdua itu haram? Itu. Masuk? Berdua. Perempuan sama perempuan. Masuk toilet berdua. berduaan. Kan biasanya kita santai aja kita ya udah cewek sama cewek ini gitu. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masuk toilet bareng-bareng ini ada dua. Kalau memang sama anaknya kan dua ya. Dua ya, anaknya ini orang tua sama anak atau saudara atau orang tua. Ini nggak masalah, insya Allah yang mereka itu terjauh dari fitnah. Terjauh dari fitnah. Tetapi misalnya sama teman. Maka di sana ada aurat yang nggak boleh nampak. Rasul mengatakan la yanzuru rajulu auratar rajuli wala mar'atun auratam mar'atin. Janganlah seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki yang lain dan perempuan juga jangan melihat auratnya perempuan yang lain. Namanya di kamar mandi, maaf ini pasti ada menyingkap auratnya. Loh tapi kan dia sama-sama perempuan. Iya, yang namanya setan syahwat itu enggak laki-laki enggak perempuan. Ya, lihat aja banyak orang yang perempuan sama perempuan kan ada tuh. LGBT atau apa itu, kan begitu. Laki-laki senangnya sama laki-laki juga ada kok. Ya, berawal dari mana? Dari itu juga bisa masuk. Ya, itu. Ya, jadi LGBT itu ya ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan ini bahaya. Lama-lama itu seperti itu bahaya. Ya, nanti lama-lama yang laki-laki sama laki-laki ada undangan hadiri pernikahan Joni dan Budi, ngeri nanti begitu. Ya. Kemudian yang kedua Bu, di dalam kamar mandi apalagi buang hajat itu tidak untuk ngobrol. Rasul pernah suatu ketika sedang buang hajat, kemudian ada sahabat yang menyalami assalamualaikum, Rasul diem. Lagi buang hajat, diem Rasul. Lah ini sengaja masuk kamar mandi berduaan ngobrol terepot. Maka untuk
untuk menghindari dari sesuatu yang apa? Yang tidak baik, apalagi itu dia sekedar teman ya, walaupun sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, untuk apa? Hadis Rasul mengingatkan ya, janganlah seorang laki-laki untuk melihat aurat laki-laki yang lain dan perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Ini akan menimbulkan apa? Itu menimbulkan diantaranya tadi ya, perbuatan-perbuatan yang enggak baik. Ya, maka untuk apa? Untuk menghindari, kecuali tadi ya, yang keluarga, anak, saudara, suami, istri ya, boleh. Allahu a'lam bishawab. Gitu Bu. Satu lagi pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai kaum mu'alaf, maaf, ya pokoknya saya kan mu'alaf, jadinya saya ingin tahu ilmu Islam itu kan banyak sekali, kita baru mempelajari sedikit demi sedikit, atau pastinya kita belum tahu persis tentang ilmu Islam yang ini harus gini, ini sudah semua. Tapi bagaimana kita menyingkapi ilmu-ilmu itu dengan cepat dan dengan apa ya Pak? Kita harus mengerti. Tapi tiba-tiba misalnya kita tiba-tiba besoknya meninggal itu loh Pak. Cukup? Iya itu, apa diterima apa gimana itu? Atau non, assalamualaikum. Ya, pertama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah semuanya. Di dalam seorang yang sudah diberikan hidayatul Islam itu banyak. Baik orang yang dari kecil memang sudah orang tuanya Muslim, atau yang sebelumnya dia non Muslim jadi masuk Islam. Itu hidayah. Kemudian yang kedua, seringkali banyak orang ketika sudah di atas agama Islam nggak mau belajar ilmu agama. Banyak orang yang baru masuk Islam, ya seakan-akan selesai kewajiban sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai. Padahal kewajibannya bukan sampai di sana. Setelah Allah memberikan hidayah Islam, kemudian Allah berikan apa? Dimudahkan kita itu untuk hidayah menuntut ilmu. Banyak orang Muslim pun belum tentu mau belajar. Maka kita jaga hidayah kita menuntut ilmu. Terus bagaimana tahapan-tahapan di dalam belajar? Maka yang pertama, tahapan belajar, karena ya syariat Islam ini luas. Tetapi kita diperintahkan yang paling utama. Paling utama itu apa? Pertama tentang arkanul iman wa arkanul Islam. Rukun-rukun yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Nah, kita baru mempelajari baru kesempurnaan keagungan Islam. Nanti kita mulai sedikit demi sedikit belajar rukun iman. Kemudian bagaimana tentang akidah yang benar, pelan-pelan. Rasul turun kepada beliau syariat Islam ini, ya. Wahyu Al-Quran ini turun kurang lebih 23 tahun jamaah. 23 tahun. Lah kita baru belajar ya 1 bulan sudah seakan-akan kayak ya udah menguasai semua, ya nggak mungkin. Ya maka tetapi kita diperintahkan untuk terus belajar dari yang paling penting, paling wajib, maka itu kita pelajari. Ya. Kemudian kalau meninggal dunia gimana? Kalau meninggal dunia dalam keadaan Muslim, Rasul mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa ketika meninggal dunianya dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Maknanya bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia setelah tahu kewajiban menuntut ilmu, kewajiban mengamalkan agama Islam ini, dan dia berusaha untuk untuk mencari ilmu ini, kemudian dia meninggal dunia, maka dipastikan ya dia bisa mendapatkan husnul khotimah. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, keluar dari rumah menuntut ilmu, kemudian setelah belajar ilmu agama pulang meninggal, maka Rasul mengatakan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka seandainya meninggal dunia,
ya dalam belajar ilmu agama, dalam tahap belajar ilmu agama, maka disebutkan dimudahkan untuk masuk surga. Ya, mau Bu masuk surga Bu, tapi jangan sekarang ya Bu. Ya. Tapi apa? Keutamaannya seorang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga. Walaupun belum mengamalkan semua, dulu ada pada zaman Rasul. Ketika perang Uhud, dia baru syahadat ketika apa? Ketika perjalanan ke Uhud. Awalnya perang, pas mau berangkat perang, dia nggak enak karena keluarganya udah masuk Islam, dia nggak enak. Sehingga dia malu kalau nggak ikut perang. Masa keluarga saya pada perang, saya nggak, apa kata dunia nih, gitulah ini. Ikut peranglah dia, belum masuk Islam. Kemudian di perjalanan sebelum Uhud dia bersahadat. Kemudian terjadilah perang. Dia nanya ke Rasul, ya Rasul, ini sudah mulai perang. Bagaimana kalau seandainya saya meninggal dalam perang ini? Maka Rasul mengatakan, maka ya balasannya adalah surga. Maka tadi lagi makan kurma, dia sambil nanya lagi makan kurma. Kurma satu yang lagi dimakan belum habis. Saya pengen masuk surga dengan cepat Nggak dihabisin kurmanya, langsung cabut pedang, perang. Kemudian meninggal syahid. Bukan bunuh diri loh ya, ini bukan bunuh diri, perang, ya, berjihad. Kemudian dia meninggal dunia. Orang-orang mengira ini kan belum masuk Islam. Sebagian besar mereka ini kan belum masuk Islam. Maka Rasul mengatakan, innahu min ahlil jannah. Dia penghuni surga, belum pernah sholat, belum pernah belum pernah zakat, belum pernah baca Quran. Wong dia masuk Islam di perjalanan ke Uhud, tetapi meninggal dunia, innahu min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Dan semoga kita pun demikian, apalagi kita yang sudah mengamalkan ilmu agama, kita mengamalkan syariat, maka semoga Allah memberikan istiqomah dan semoga Allah memberikan kebaikan sehingga kita diberikan kebaikan sebagaimana mereka para sahabat mendapatkan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.